Oke, baiklah sekarang kita akan membahas tentang sistem perhitungan dan akumulasi biaya. Dari biaya produksi yang sudah kita bahas dari perusahaan manufaktur, terdiri dari B bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan B overhead pabrik, ya, yang akan kita akumulasikan menjadi sebuah biaya. Oke, ada apa aja di akumulasi biaya? Pertama, kita akan bahas bagaimana sih sistem biaya dan bagaimana aliran biaya dalam perusahaan manufaktur dan bagaimana laporan harga pokok produksi. Oke, di sini ada sebuah sistem biaya yang dinamakan, ada sistem biaya sesungguhnya atau dinamakan historis, dan ada sistem biaya yang ditentukan di muka atau yang dinamakan biaya standar. Biasanya biaya standar ini akan diperbandingkan ya dengan biaya yang sesungguhnya. Kemudian dalam metode akumulasi biaya ada dua metode, yaitu metode akumulasi biaya pesanan dan metode akumulasi biaya proses. Atau yang dinamakan biaya pesanan itu adalah job order costing dan biaya proses namanya proses costing. Akumulasi biaya sendiri adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui seberapa besar sih biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk ataupun jasa. Nah, sebelum kita menentukan harga pokok produksi berdasarkan sistem akumulasi biaya, kita harus pahami dulu ya, dalam siklus akuntansi biaya, pertama kita akan menentukan dulu berapa sih bahan baku yang dibeli. Di sini ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Bahan baku ini akan diolah menjadi proses produksi yang akan diolah menjadi bahan baku yang digunakan. Nah, bahan baku digunakan yang mengolahnya adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor dan menggunakan biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yaitu biaya overhead pabrik. Ketiga biaya ini akan dikelola atau akan dikumpulkan biaya produksinya. Di sini yang disebut dengan accumulation cost. Di sini ada pengumpulan biaya produksi, berapa sih total biaya produksi atas suatu produk. Nah, setelah pengumpulan biaya produksi baru akan ada penjualan produksi. Nah, di sini setelah siklus akuntansi tersebut kemudian akan melakukan proses pencatatan, kemudian ada proses pemindahan ke buku besar. Nah, dari siklus tersebut di sini ada beberapa akun yang terlibat dalam perhitungan ya, dari awal bahan baku itu dibeli, kemudian ketiga biaya produksi itu dipakai sampai produk jadi. Pertama, kita akan mencatat pembelian bahan baku yang nanti bahan bakunya akan ada di sebelah debit. Kemudian dia akan masuk ke dalam proses produksi yang namanya work in process atau produk dalam proses yang dimana akan memakai raw material atau bahan baku, direct labor atau tenaga kerja, dan factory overhead atau BOP. Nah, setelah dipakai nanti akan jadi disimpan di gudang ya sebagai persediaan produk jadi. Nanti produk dalam proses akan menjadi berkurang dan kemudian akan dirubah menjadi produk jadi. Kalau produk jadinya belum selesai 100%, maka dinamakan produk dalam proses atau work in inventory. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya, yang dimana terdiri di atas bahan baku, work in process, produk jadi, dan maka akan diketahui berapa HPP-nya, serta diketahui BOP atau factory overhead atau biaya overhead pabrik. Dan PT Kreatif mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 100.000. Di sini kita akan membuat arus biayanya seperti berikut, ya. Jadi ada sebuah pemakaian atas bahan baku, ya, yang dinamakan produk dalam proses, kemudian akan menjadi sebuah produk jadi dan tentunya akan langsung ditentukan berapa harga pokok produknya. Nanti kita akan menjelaskan lebih detail ya, kasus tentang bagaimana siklus biaya produksi dengan dikaitkan dengan dua metode pengumpulan biaya pesanan dan proses costing. Nah, di sini sebagai gambaran bagaimana sih bentuk laporan harga pokok penjualan. Nah, terdiri dari komponen bahan baku ya, komponen tenaga kerja langsung, dan komponen BOP. Bahan baku nanti akan diidentifikasi berapa bahan baku awal, kemudian berapa pembelian bahan baku, sehingga berapa persediaan bahan baku akhir. Maka dinamakanlah biaya bahan baku yang digunakan. Begitupun nanti diketahui tenaga kerja langsung, dan di sini ada komponen BOP, yaitu komponen biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan pabrik.
Contohnya apa? Contohnya ada bahan baku tidak langsung. Misalkan ketika perusahaan memproduksi sebuah meja, maka bahan baku utamanya adalah kayu. Sedangkan seperti paku, cat, ya, itu disebut dengan bahan baku tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung, ya, tenaga kerja artinya yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi, tetapi dia ada di departemen produksi. Contohnya supervisor bagian produksi ataupun mandor. Dan ada beban listrik tapi yang berhubungan dengan pabrik, ada beban asuransi pabrik, beban penyusutan pabrik, dan BOP lainnya. Intinya BOP sendiri walaupun dia selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi masih berhubungan dengan proses produksi. Kemudian di sini akan ada persediaan awal barang dalam proses, sehingga yang akan dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses. Maka diketahuilah harga pokok produksi, kemudian harga pokok produksi akan ditambah dengan persediaan awal barang jadi, dikurangi persediaan akhir barang jadi. Jadi, kesimpulannya di dalam proses produksi terdiri dari beberapa macam biaya, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ya, kemudian ada biaya overhead pabrik. Dan terdiri dari beberapa persediaan, ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Beda halnya dengan perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan dagang, dia hanya mengenal satu persediaan, yaitu persediaan barang jadi. Oke, kemudian pembahasan tentang bagaimana sih pengakumulasian biaya akan dilanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.